Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimid dhullabi wa musahilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi ya yu'adhamu. Ya Rabbana kaffir anna dunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a fi yawmina ilal hisabi yatlumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun, ini sebuah pasal. Tabi'adid dhammil mudhafa duna alzimhu nasban ka azaidu dal khiyal. Tabi'adid dhammi, akan isim yang mengikuti munada yang mabni dhammah. Al mudhafa, yang dimudhafkan. Duna al, tanpa al. Akan isim tabi seperti ini, alzimhu, wajibkanlah dia nasban, akan i'rab nasab. Ka azaidu, seperti contoh azaidu wahai Zaid, dal hiyali, yang memiliki usaha, dal hiyali, yang memiliki rekayasa. Pasal ini membahaskan tentang tabi atau isim yang mengikuti munada. Munada kita sudah pernah bahas, dan munada punya hukum i'rabnya masing-masing. Ada yang mabni ala ma yurfa'u bih, seperti munada mufrad alam, munada ma'rifat yang mufrad. Kemudian ada yang dibaca mansub, munada mudhaf. Nah, munada ini kadangkala diikuti oleh isim-isim berikutnya. Isim berikutnya namanya tabi', jamannya tabi' tawabi'. Nah, tabi' ini ada 4 yang kita kenal. Bisa berupa na'at, kadang disebut sebagai sifat. Bisa juga berupa badal. Badal ini kadang disebut sebagai ataf bayan. Ataf bayan. Bisa juga dia berupa taukid. Taukid menggunakan lafaz-lafaz tertentu seperti nafs atau ajma', akta, jami, taukid. Nah, kadang tabi ini berupa ataf nasab, yaitu yang menggunakan huruf-huruf ataf seperti wawu, fa, dan lain sebagainya. Ini jenis-jenis tabi. Nah, nanti dilihat-lihat isim yang mengikuti munada, isim yang mengikuti munada, dilihat apakah tabi'nya dari jenis yang mana, apa dari jenis sifat atau dari jenis taukid dan lain sebagainya. Nanti hukumnya akan berbeda masing-masing. Yang dibahas dalam bait yang barusan kita baca, lihat contohnya, kita perhatikan. Kalau kita perhatikan contohnya di situ, azaidu, Zaid munadanya. Kemudian ada isim setelahnya tabi', isim yang mengikuti lafaz Zaid. Kita lihat isim dal hiyal, tabi'nya Zaid ini adalah isim yang mudhaf, tapi dia tanpa al mudhafnya. Karena ada mudhaf yang dengan al, seperti al-hasanul wajhu, yang bagus wajahnya. Boleh kita baca al-hasanul wajhu, boleh kita baca al-hasanul wajhi. Kalau al-hasanul wajhu berarti kata wajhu itu jadi fa'il dari isim sifat al-hasan. Kalau kita baca al-hasanul wajhi berarti jadi mudhof ilaihnya. Al-hasanul wajhu ini mudhof yang didahului dengan alif lam. Mudhof itu boleh didahului alif lam kalau dia berupa isim sifat. Yang nggak boleh kalau mudhofnya bukan isim sifat, seperti kitabu Zaidin, nggak boleh kita al-kitabu Zaidin, nggak boleh. Tapi kalau mudhof yang berupa isim sifat boleh alif lam, seperti al-hasanul wajhu, al-karimul abu, yang mulia bapaknya, boleh al-karimul abi. Nah, ini namanya mudhof yang ada alif lamnya. Contoh azaidu atau ya zaidu dal hiyali, ini kata dal hiyal ini adalah mudhof yang mudhofnya tanpa alif lam. Untuk isim yang mengikuti munada, isim itu berupa mudhof
dan tanpa alif lam mudhof tersebut, maka hukumnya wajib dibaca nasab. Tabi'adid dhammil mudhofa duna alzimhu nasban, itu maksudnya wajibkanlah nasab. Ya Zaidu dal hiyali, wajib begitu. Ya Zaidu, za itu isim yang punya arti sahib. Za ini termasuk isim yang isim yang punya makna sahib. Ini termasuk afal khamsah. Jadi alamat nasabnya pakai alif. Ya dal hiyali, sama seperti abu ka aku ka bu ka du malin, kan itu du, ini juga da. Nah sekarang kita buat ya Zaidu dal hiyali, kita ganti danya dengan sahib. Ya Zaidu sahibal hiyali, wahai Zaid sahibal hiyali yang punya rekayasa. Sahibal hiyali ini mengikuti Zaid atau tabi'nya Zaid. Dia wajib nasab karena dia berupa isim yang mudhof, dan mudhof itu tanpa alif lam. Ya Zaidu, contoh lagi begini. Wahai Khalid, wahai Khalid, wahai Khalid bapaknya atau sahabatnya Amar. Wahai Khalid sahabatnya Amar. Ya Khalidu sahiba amrin, misalnya begitu. Ya Khalidu sahiba amrin, wajib baca sahiba. Nah kita buat contoh-contohnya seperti ini. Ada beberapa contoh. Isim yang dibaca nasab, isim yang mengikuti munada. Tabi'atid dhammi, nah munadanya harus munada yang mufrad ma'rifat seperti Zaid. Ya Zaid, mufrad ma'rifat seperti Zaid. Ya Zaid, wahai Zaid, yaitu orang yang punya harta. Ya Zaidu damalin, harus seperti ini. Dia wajib baca nasab. Dia tabi mengikuti Zaid, cuma tidak mengikuti dari i'rabnya, tapi mengikuti dari mahalnya. Mahalnya Zaid adalah mahal nasab. Maka ya Zaidu damalin, gak boleh kita baca ya Zaidu dumalin. Contoh lagi misalnya gini. Wahai Khalid, ya wahai Khalid, bapaknya Amr. Wahai Khalid bapaknya Amr. Ya Khalidu aba amrin, wajib begini. Ya Khalidu aba amrin. Lagi kita misalnya, wahai Zainab, ya Zainabu wahai Zainab ibunya Zaid. Ya Zainabu umma Zaidin, wajib. Apabila ada isim mengikuti munadanya munada yang mufrad ma'rifat atau munada yang mabni dhammah, isim yang mengikuti ini berupa isim mudhof tanpa alif lam. Lihat, kita lihat mudhofnya di sini semua tanpa alif lam. Tanpa alif lam. Maka isim yang mengikuti itu wajib berupa isim yang mengikuti itu wajib dibaca nasab. Gak boleh selain nasab. Gak boleh kita ucapkan ya Zaidu dumalin, gak boleh. Ya Khalidu abu amrin, gak boleh. Wajib dibaca nasab karena dia jadi tabi mengikuti mahalnya. Nah kalau contoh-contoh yang sudah kita bahas ini bisa jadi sifat. Zaidu damalin ini sifat. Sifatnya siapa? Sifatnya Zaid. Bisa juga jadi badalnya Zaid. Contoh lagi misalnya ini. Ya Fatimah, ya Fatimah tuh, ya Fatimah tuh yang punya ini jatuh. Ya Fatimah tuh, wahai Fatimah yang pemilik, wahai Fatimah pemilik kecantikan. Maksudnya yang cantik.
Ya Fatimatu data jamali. Data jamali. Ya Fatimatu data jamali. Ai sahibata jamali. Ya Hindu wa Hindun ya sahibatu ya Hindu sahibatu Amrin misalnya sahabat perempuannya Amar. Jariyatu udah boleh juga jariyat nih. Jariyatu wahai Hindun budak perempuannya Amar. Jariyatu jariyat maaf. Jariyat Amrin ya Hindu jariyat Amrin. Isim yang mengikuti munada mabni dhammah. Jika isim tadi berupa isim yang mudhof tanpa alif lam, maka isim tersebut wajib dibaca nasab. Kita lihat di sini semuanya nasab. Jariyata Amrin, ya Khalidu Aba Amrin, ya Zainabu Umma Zainab. Nah sekarang kita bandingkan. Kalau dia tidak berupa ini, tidak berupa mudhof tidak berupa mudhof yang tanpa alif lam. Dia berupa mudhof tapi ada alif lamnya. Ya, ada alif lamnya. Contoh gini. Ya Allahu misalnya. Ya Allahu. Gini. Nah, ya Allahu yang mengajarkan para siswa. Al-muallimut tullaba atau al-muallimut tullabi. Asalnya al-muallim. Ya Allahu al-muallimut tullabi. Ini ada isim mengikuti munada. Munada yang dimaksud lafaz jalalah dibaca dhammah. Munadanya mabni dhammun karena dia mufrad ma'rifat atau mufrad alam. Al-muallimut tullab ini dia tabi mengikuti lafaz jalalah. Kalau dia berupa mudhof tapi ada alifnya, maka boleh juga baca-bacaan. Boleh ya Allahu al-muallimut tullabi, boleh ya Allahu al-muallimat tullabi. Bisa juga bacaan. Nah, yang sedang kita bahas kayak gini. Yang sedang kita bahas kalau ada isim mengikuti munada mabni dhammah dan isim itu mudhof tanpa alif lam, maka wajib nasab. Kalau ini mudhof tapi ada alif lamnya, maka boleh dua bacaan. Boleh nasab, boleh rafa. Ya Allahu al-muallimut tullab, boleh ya Allahu al-muallimut tullab. Yang ini wajib nasab, ya yang kita bahas ini wajib baca nasab. Jadi muradnya di situ bait yang barusan kita baca, apabila ada isim tabi' mengikuti munada mabni dhammah. Apabila ada isim tabi' mengikuti munada mabni dhammah, apabila ada isim tabi' mengikuti munada mabni dhammah, keadaannya isim itu mudhof, tanpa alif lam. Keadaannya isim itu mudhof tanpa alif lam. Maka dia wajib dibaca nasab. Apabila ada isim tabi mengikuti munada mabni dhammun, keadaan isim itu tanpa alif lam, maka
dia wajib dibaca nasab. Nah, contoh-contohnya seperti yang ada di pembahasan tadi. Ya Zaidu damalin, ya Fat, ya Zainabu ummal mukminin, ya Zainabu umma Zaidin. Wajib ummah, wajib baca nasab. Contoh lagi misalnya, wahai Zaid, suaminya Zainab. Gimana jadinya, Ustaz? Wahai Zaid, suaminya Zainab. Ya Zaidu zauja Zainab. Zauja, wajib zauja. Gak boleh ya Zaidu zauju Zainab, gak boleh. Dibalik sekarang, wahai Zainab, istrinya Zaid. Gimana? Ya Zainabu zaujata Zaidin. Wajib nasab. Zaujata, zaujat, wajib baca nasab. Wa man siwa hunsib, wa man siwa hunsib awirfa waj'ala. Betul itu ya. Wa man siwa hunsib awirfa waj'ala ka mustaqillin nasaqan wa badala. Wa man siwa hunsib wallahu a'lam.